5 golongan yang mendapat siksaan neraka terberat. Mengutip dalam buku Surga dan Neraka karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asigar, golongan tersebut yaitu 1. Orang yang mempersekutukan Allah. Golongan ini adalah orang-orang musyrik penyembah berhala dan selain Allah, serta mereka yang menjadi musuh para Rasulullah, seperti Firaun dan Abu Lahab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 19-22. 2. Orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Golongan yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ilmu seperti memahami Al-Quran dan Al-Hadith, tetapi tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Nabi bersabda, pada hari kiamat di dalam neraka, mereka yang tidak mengamalkan ilmunya akan dikekang dari api. Tiap-tiap kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. 3. Orang munafik. Allah telah berjanji kepada orang munafik bahwa mereka akan kekal dalam neraka paling bawah selama-lamanya. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa 145. 4. Orang yang tidak mau membayar zakat. Di dalam neraka kelak, orang-orang ini akan dikoyak mulutnya lebar-lebar, kemudian bara api dimasukkan ke dalam mulutnya hingga mereka memekik kesakitan. Tak hanya itu, ular-ular juga akan melilit di sekujur tubuhnya. Ular-ular ini merupakan jelmaan dari harta yang disimpan selama hidup di dunia. Gambaran tersebut telah tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. 5. Orang yang mencampuradukan halal dan haram, serta hak dan batil. Mereka adalah orang-orang yang taat mengerjakan perintah Allah, seperti sholat, berpuasa, dan membayar zakat. Namun, mereka pula melakukan semua hal-hal yang menjadi larangannya, seperti memakan riba, meminum khamar, mencuri, dan berzina. Di dalam neraka, mereka akan diputar di suatu penggilingan. Sesuai sabda Nabi, yaitu, di dalam neraka terdapat suatu penggilingan. Di sana diputar-putar para ulama yang munafik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nauzubillahi min zalik, aku berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Ibadah 350 tahun, balasannya dasar neraka. Ternyata ini alasannya. Dahulu kala, hiduplah seorang ahli ibadah yang membanggakan dirinya. Ia telah beribadah tanpa dosa selama 350 tahun. Setiap sujud, setiap tasbih, dan setiap doa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Keyakinannya kuat, pintu surga pasti akan terbuka lebar baginya. Suatu hari, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nabi Musa, sang Nabi, yang sedang mengunjungi umatnya. Mendengarkan cerita ahli ibadah itu dengan penuh perhatian. Bagaimana nasibku, ya Nabi Musa? Tanya sang ahli ibadah. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memberitahukan nasib orang itu. Dengan penuh kekhawatiran, sang ahli ibadah menunggu jawaban, dan ketika Allah berbicara, kata-katanya mengguncang hati sang ahli ibadah. Karena jawabannya, dia akan ditempatkan di dasar neraka. Terkejut dan penuh kekhawatiran, sang ahli ibadah merenung, bagaimana mungkin ia yang beribadah selama 350 tahun tanpa dosa akan masuk neraka? Pertanyaan itu menghantuinya. Keesokan harinya, sang ahli ibadah meminta Nabi Musa untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. Ia ingin tubuhnya menjadi besar, cukup besar untuk menutup pintu neraka. Ia ingin mencegah umat lain masuk ke sana. Nabi Musa pun menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Dan Allah berfirman, wahai Musa, sampaikanlah kepada umatmu bahwa sekarang aku akan menempatkan dia di surgaku yang paling tinggi. Ternyata Allah telah melihat lebih dari sekedar ibadah. Ia melihat hati yang tulus, niat yang ikhlas, dan kerendahan hati. Sang ahli ibadah, yang mungkin merasa tertahan dari surga, kini akan menempati tempat yang mulia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya tentang angka dan durasi. Lebih dari itu, Allah melihat kualitas hati kita. Semoga kita semua dapat beribadah dengan tulus dan ikhlas, sehingga kita juga dapat menemukan tempat yang mulia di sisinya. Amin. 7 tingkatan neraka dan calon penghuninya. 1. Neraka Jahanam. Mayoritas ulama tafsir menyebut bahwa Jahanam adalah tingkatan teratas, neraka yang dikhususkan bagi umat muslim yang selalu berbuat maksiat, termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 8. 2. Neraka Laza. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Laza berarti menyala-nyala. Mereka yang akan menjadi penghuni neraka Laza adalah mereka yang mendustakan Al-Quran, ketamakan dan terlalu mencintai duniawi. Orang-orang seperti inilah yang juga akan mengisi neraka Laza. Firman Allah di surat Al-Lail ayat 14-16. 3. Neraka Hutomah. Calon penghuni neraka Hutomah adalah kelakuan manusia yang sekarang menjadi kebiasaan, yaitu gibah. Mereka yang mulutnya terbiasa mengumpat dan bergosip akan dibakar dengan panasnya api neraka yang beribu-ribu kali lipat panasnya dari api di dunia. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat 4-8. 4. Neraka Sa'ir. Ini adalah tempat di mana para penghuninya selalu mendustakan pemberi peringatan
sekaligus orang-orang yang suka membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Termaktub dalam surat Al-Fatir ayat 6-7. 5. Neraka Jahim. Orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah akan menjadi penghuni neraka Jahim, sesuai dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 10 dan surat As-Surah ayat 91-94. 6. Neraka Sakor. Umat Islam pasti tahu kalau sholat adalah tiang agama. Jika mereka yang tidak melaksanakannya, maka mereka telah mencoba untuk merobohkan tiang agama itu sendiri. Neraka Sakor diciptakan untuk mereka yang tidak menjalankan sholat dan tidak menyantuni orang miskin, sesuai firman Allah dalam surat Mudassir ayat 42-46. 7. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah tingkatan neraka yang paling bawah. Di sanalah orang-orang munafik berada, orang-orang yang selalu ikrar beriman, namun hatinya adalah orang yang kufur. Termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. Semoga kita semua bisa terhindar dari panasnya api neraka. Amin. 4 ciri orang yang haram tersentuh neraka. Menurut Nabi Muhammad, ciri tersebut yaitu 1. Hayin. Ialah mereka yang memiliki ketenangan lahir dan batin. Kehadiran orang seperti ini sangat menenangkan, teduh, dan tidak temperamental. Mereka bisa mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, serta hati dan sikapnya. 2. Lain. Ia adalah yang lemah lembut, sopan, dan santun, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Mereka tidak melukai, memojokkan, atau mempermalukan orang lain. Contoh orang yang memiliki sifat lain adalah Rasulullah sendiri. 3. Qorib. Orang yang memiliki sifat hangat, akrab, supel, dan menyenangkan. Mereka tidak membuat orang lain tidak nyaman, terluka, atau tersakiti. Sifat qorib datang dari perilaku tawadu atau rendah hati. Hal tersebut tentu berbeda dengan orang yang tinggi hati atau angkuh, selalu merasa lebih hebat, lebih pintar, atau lebih penting. Orang yang merasa dirinya tinggi dan melihat orang lain lebih rendah, dia tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri. Sebab, dia selalu menuntut orang lain untuk menghargai, menghormati, dan memperlakukan dirinya secara spesial. 4. Sahal. Orang yang mudah bergaul, sederhana, dan tidak rumit. Mereka tidak memiliki sikap yang mempersulit atau membingungkan orang lain. Sifat sahal juga berhubungan dengan kesederhanaan dan kemudahan dalam berinteraksi. Namun, bukan berarti menggampangkan suatu masalah atau menganggap remeh masalah penting. Ia bersikap sesuai dengan situasi dan kondisi serta porsinya, dan senantiasa memikirkan solusinya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ciri-ciri ini, dan berusaha untuk menjadi orang yang diharamkan dari siksa neraka. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya Robbal Alamin.